Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini, yakni di malam ini kita bertemu lagi dalam bincang syiar hijrah, dalam majelis ilmu yang kita alhamdulillah memberikan nikmat, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat lahir maupun nikmat batin. Segala nikmat termasuk nikmat iman dan Islam, nikmat yang terbaiknya, nikmat yang paling utamanya, dan nikmat yang akan membawa pada keselamatan. Keselamatan yang paling utama dan keselamatan yang harus senantiasa menjadi keselamatan yang diprioritaskan, yakni keselamatan akhirat. Ya, ikhwatullah, sapa-sapa dulu nih ya yang di pelataran Rasul Anbiya ya, dan juga yang di media. Sedangkan ini teman-teman semua yang bergabung juga dari di Facebook maupun TikTok. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini sampai sapa-sapa walaupun belum kelihatan tuh ya, dimana ya masih sedang merapat-rapat gitu ya gitu. Baik, nah ini ada satu persatu sebuah ayat yang akan kita bacakan hari ini, yakni di surah Al-Ahqaf ayat 13-14 ya. Allah Ta'ala firman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Suatu filah sini para ulama, khususnya para pakar tafsir ya, yang terdahulu ya, dari salafus salih mengatakan bagaimana adanya hubungan antara iman dan istiqomah. Maka keimanan yang dimaksud adalah Rabbuna Allah ya, yakni senantiasa mengesahkan Allah, mengakui Allah sebagai Rabbnya. Kemudian istiqomah dengan lafaz tsumastaqamu ya. Kemudian dia
istiqomah. Jadi ada kesinambungan antara iman dan istiqomah. Tentu keimanan tanpa istiqomah ya tidak akan terus iman itu kuat ya. Terkadang terombang-ambing. Dan juga istiqomah tanpa iman ya bagaikan melakukan sebuah perbuatan tapi tanpa iman, maka tidak punya dasarnya gitu. Maka keduanya iman dan istiqomah. Dan iman itu lebih didahulukan dengan perbuatan ya. Sebab iman itu dalam hati. Ya. Dan juga diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota perbuatan. Itu adalah hakikat keimanan dan juga bagaimana realisasi keimanan itu sendiri. Apa hubungannya dengan kematian? Nah, itu ya. Dan juga pembalasan. Maka para pakar tafsir juga menyebutkan yakni di ayat yang lain yang hampir serupa ya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ya. Sama ya, depannya itu sesungguhnya ya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian ia istiqomah, maka datang kepada mereka malaikat, yakni malaikat maut ya. Nah, datang kepada mereka malakul maut, tsumma ila rabbikum turja'un, dan akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Nah, itu. Maka diantaranya terjadi hal ini pula, yakni akan dikatakan oleh malaikat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya, agar tidak merasa khawatir dan juga tidak merasa sedih hati ya. Itu yang dikatakan oleh malaikat, dan itu terjadi pada pencabutan nyawa ya. Dan tentunya maka ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Akan begitu beratnya posisi ketika cabut nyawanya. Karenanya saat sakaratul maut itu datang ya, malaikat memberikan sebuah ya ibaratnya hiburan gitu ya, gitu. Hiburan buat kita agar ketika meninggalkan dunia ini maka jangan khawatir, jangan bersedih gitu ya, gitu. Nah, itu. Nah, kemudian disebutkan pula balasannya ya. Di antaranya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah ya. Mereka itu termasuk orang-orang yang menghuni surga, khalidina fiha, kekal selama-lamanya.
jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Nah itu. Tentunya maka ini akan berhubungan dengan al-jaza ya. Al-jaza itu pembalasan. Nah itu. Akan tetapi bagi orang yang kafir itu berbeda lagi. Kalau orang beriman dengan hiburan ini, mereka dicabut nyawanya dengan lembut tuh ya, luar biasa tuh. Tapi kalau orang kafir dikatakan dalam Al-Quran sambil memaksakan tuh ya, nyawa itu ya untuk keluar ya dengan keras ya gitu. Fi gomaratil maut ya gitu. Wal malaikatu basitu aidihim ya, dengan tangannya gitu. Akhriju anfusakum, ini dipaksakan gitu dengan keras gitu ya. Tuh, dengan kerasnya kepada orang kafir itu ya, dengan mengatakan akhriju anfusakum itu ya, keluarlah itu ya dari diri kalian itu ya. Al yauma tujzauna adzabal hun ya. Pada hari ini akan dibalas ya dengan azab yang menghinakan ya. Kenapa? Dikatakan juga karena engkau telah mengingkari gitu ya, yakni mengingkari ayat-ayat kami. Dan juga telah sombong gitu ya. Itu dalam Al-Quran dikatakan demikian. Makanya ini sebuah pelajaran buat kita. Apakah kita sudah siap? Terus apakah kita pula termasuk orang yang beriman gitu ya, memang beriman sejati gitu ya, yang benar-benar nanti disambut dengan kelembutan, dengan sambutan malaikat yang luar biasa gitu ya, sambutan malaikat yang menenangkan hati gitu ya. Nah itu. Nah ini pembalasan juga sudah berlaku ketika nantinya orang itu akan dicabut nyawanya. Bagaimana sakaratul mautnya gitu ya. Dan pula nantinya di akhiratnya gitu ya. Bagaimana, apakah termasuk penghuni surga atau penghuni neraka gitu ya. Nah itu. Ayat selanjutnya yakni di surah As-Sajdah, surah ke-32 ya. Ini pembalasan bagi orang yang zalim. Maka kalau yang ini bawa Al-Quran ya, yang terjemah atau mushaf, silahkan sambil dilihat ya, supaya dapat pahala juga ya. Yang sudah hafal dapat pahala juga ya, buka mushaf. Monggo dilihat surah ke-32. As-Sajdah sudah itu Luqman ya, sudah Luqman ke As-Sajdah. Sudah. Nah, di ayat yang ke-12. Walau tara indil mujrimuna. Nakisu ri'usihim inda rabbihim. Nah,
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun, dan seterusnya ya. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu ya, orang-orang yang berdosa itu termasuk juga orang yang zalim, orang-orang yang mujrimin ya, itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Kemudian dikatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan, telah ditentukan ketetapan dariku, pasti aku akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Kemudian juga dikatakan, faluku bima nasitum liqa yaumikum hadza, maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini ya, hari kiamat, hari pembalasan. Inna nasinakum waduku adabal khuldi bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami pun yang melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang kamu kerjakan, gitu ya. Nah itu. Ini berarti sebuah balasan buat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim, gitu ya. Termasuk juga orang-orang yang bergampangan berbuat dosa ya. Ya di zaman ini juga berbuat dosa ya, malah lebih gampang gitu ya. Kita lihat di jalan-jalan gitu ya. Coba bapak yang kuliah di jalan-jalan ya gituan lah gitu ya. Kuliah di jalan ada itunya, ada anunya, aduh Masya Allah gitu ya. Kalau nggak di jalan itu ada di HP gitu ya. Sekarang mah nggak perlu di jalan juga udah langsung kelihatan di HP itu ya, Insya Allah. Itu ya, jadi lebih gampang sekarang berbuat dosa itu ya. Nah itu. Atau ada sarana dan prasarananya, sudah ada apa tempat-tempat khususnya gitu ya untuk berbuat dosa. Itu. Sampai malam-malam gitu ya. Belum pulang gitu ya. Tapi malam-malam belum pulang buat apa nih? Kalau buat ngaji ya bagus tuh ya. Cuman ini malam-malam belum pulang, nah itu ya. Ada pembicaraan rahasia, nah itu kan pembicaraannya kadang ngomongin orang gitu ya, atau kadang terjadinya, nah itu ya. Ada yang kehormatannya itu ya, kehormatannya dihinakan, gitu ya. Dihinakan dengan zina ya, waliyadzubillah ya. Dengan zina di malam hari. Nah itu dosa itu kadang sekarang sudah semakin mudah ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Itu akan dibalas ya. Akan dibalas. Maka jangan sampai kita melalaikan pertemuan dengan Allah ini ya. Nah itu. Karenanya kan dikatakan dalam ayat yang tadi ya, maka tentunya sudah semestinya kita terus ingat dan kuatkan akan kita tafakur diri ya, muhasabah diri ya. Ini juga muhasabah sebelum fatofilah tertidur juga nantinya gitu ya, muhasabah akan nantinya bagaimana kesudahan kita nantinya di hari akhirat. Maka
kesempatan disinilah amalnya ya, karena kata Ali bin Abi Thalib, saatnya di dunia ini beramal, nantinya di akhirat tinggal pembalasan, tinggal perhitungan ya. Maka persiapkanlah amal kita agar menjadi sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia yang beriman dengan iman yang sejati, agar kita mendapatkan balasan yang terbaik yang berupa tadi ya di surah Al-Ahqaf, yaitu surga ya. Amin ya rabbal alamin. Terjadi dahulu Rabbana atina fid dunya hasanah benar Rabbana atina wa taqwa afaf fagna minas yang kelima puluh sampai ke berarti sorry fikum wa minkum aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa cepat dan baik